Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sudah lama ya kita nggak podcast sama mantan-mantan kafir. Alhamdulillah hari ini nemu satu nih. Namanya siapa? Jackson Regan Felix. Jackson Regan Felix. Regan Felix. Ya. Keren amat sih namanya. Lu Cina ya? Cina? Iya, Cina. Oh Cina. Ternyata Cina. Ini kalau udah dandan begini kadang-kadang susah dibedain Cina apa enggak gitu ya. C-nya apa? Senyetan. Setan juga akhirnya. Jadi papa C-nya Papa Tan. Senyetan. Mama? Mama sama kayaknya. Oh C-nya Tan juga? Kalau nggak salah iya. Oh emang boleh setan kawin sama setan? Nggak tahu. Soalnya kalau mama nggak tahu, kalau papa Tan. Oh papa Tan? Iya. Oke. Terus berapa saudara? 2 saudara sama kakak perempuan. Kakak perempuan. Iya. Asli mana orang tuanya? Kalau papa Pekalongan, mama Cirebon. Oh Pekalongan. Oh berarti Jawa, berarti Cina Jawa berarti ya? Nggak jauh, berarti gue Semarang. Pekalongan berarti batik ya? Iya. Mama Cirebon? Mama Cirebon. Oh aduh, mama juga batik juga berarti? Mm-mm. Terus udah lama tinggal di Jakarta? Kalau aku pribadi udah dari lahir. Kalau papa kurang tahu, udah mama kurang tahu dari kapan. Oh, jadi lahir di Jakarta? Lahir di Jakarta. Terus dari keluarga Kristen? Keluarga Kristen, Protestan. Dari lahir keluarga memang udah Kristen semua? Dari lahir memang sudah Kristen. Gerejanya? Gereja apa? Kalau dulu pas SD itu masih di gereja Katolik. Katolik? Kalau SD Katolik, karena memang SD itu di sekolahnya di Katolik. Oh sekolahnya sekolah Katolik, tapi gerejanya Protestan. SD masih ngikut Katolik. Gerejanya? Iya. Oke. Orang tua? Orang tua Protestan. Oh, berarti kan itu kan beda agama ya? Iya. Papanya Protestan, anaknya Katolik. Nggak apa-apa tuh, nggak marah tuh? Ya enggak pada saat itu. Terus Toto sekarang udah Islam? Sekarang udah Islam. Tahun berapa? 2017. 2017. Oke, jadi ketika papanya di Protestan, anaknya Katolik, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Padahal beda agama. Beda agama. Tapi ketika ke Islam, bermasalah. Oh bermasalah. Secara tidak langsung jadi bermasalah. Oh bermasalah. Iya. Bermasalahnya gimana? Karena memang yang pertama adalah dari papa sendiri, beliau seorang pendeta. Oh pendeta? Beliau S3 teologi juga. Widih, S3 teologi. Wes. Berarti DR berarti ya depannya. Iya. DR gede itu ya berarti ya. DR gede. Oke. Belajarnya di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Oh. Terus berarti punya gereja sendiri? Dulu sempat punya gereja sendiri, cuman dia lebih fokus pada saat bikin gereja sendiri ke pendalaman Alkitab. Oke, terus? Terus nggak berlangsung lama, akhirnya kalau sekarang dia baru ada gereja baru di daerah Kelapa Gading. Beliau ngajar dan jadi pendeta di sana. Berarti gembala? Oh, berarti boleh dong diajakin debat dong? Insya Allah kalau memang beliau mau silahkan. Asik, pakai insya Allah lagi. Oh yang di Kelapa Gading udah berapa lama gerejanya? Saya pribadi kurang tahu, karena memang kemarin sempat ngerantau juga dan baru pulang itu Agustus tahun lalu. Ngerantau kemana? Sempat ngerantau ke Aceh sama Medan. Orang udah di Jakarta ngerantaunya malah ke Aceh. Orang biasanya orang Aceh ngerantau ke Jakarta, Ini orang Jakarta ngerantau ke Aceh. Pertamanya sebelum ke Aceh di Subang dulu. Subang? Ada tawaran kerja. Subang Jawa Barat? Iya. Oh berapa lama? Di Subang itu kurang lebih ada 9 bulanan lah. Oh 9 bulan. Di Aceh 7 bulan, di Medan setengah tahun. Oh di Aceh? 7 bulan. Di Medan setengah Di Medan 6 bulan. Kerja? Kerja. Oh diusir apa enggak? Apa kerja sendiri tuh? Kerja sendiri. Oh bukan diusir? Bukan. Oh bukan. 2017 papanya udah punya gereja? Pada saat itu belum. 2017 itu papa baru lulus S3. Oh baru lulus S3-nya. Oke. Terus ketika papanya dengar Jackson masuk Islam, gimana? Itu di 2019. Jadi memang tidak tak kasih tahu secara langsung. Oh 2 tahun? Iya. Jadi setelah syahadat itu diriku nyembunyiin keislaman. Oh. Bener-bener di rumah itu yang tahu aku Islam cuman pembantu asisten rumah tangga doang. Oke. Kakak perempuan juga nggak tahu? Perempuan juga nggak tahu. Akhirnya sampai tak memutuskan udah 1,5 tahun lah waktu itu Islam. Berpikir bahwa ini mau sampai kapan kayak gini terus, dalam artian kayak mendalami agama nggak bisa, kayak bacaan sholat yang nggak tahu, paling cuma tahu Fatihah doang udah selesai. Padahal kan kalau yang baca sholat di saat kita ruku, di saat kita sujud, setelah takbir ada bacaannya. Nah akhirnya pada saat itu berpikir modal nekat sih waktu itu kok. Jadi memang memutuskan untuk pergi dari rumah buat niatannya mau mendalami agama. Jadi pada saat pergi itu sertifikat mualaf tak tinggal di rumah fotokopiannya. Oke, terus? Tinggal di rumah, dia langsung pergi pada saat itu. Dan memang pada saat itu modal nekatnya adalah dalam artian duit yang tak pegang itu cuma 100.000. Oh,
Ninggalin Bener-bener fotokopi ninggalin sertifikat fotokopi mualaf mualaf. buat apa maksudnya? Jadi kalau memang nantinya pada saat tahu nih udah pergi gitu kan, terus dia melihat ada sertifikat mualaf nih yang menyatakan kan aku udah masuk Islam. Oh. Dan maksudnya aku pergi begitu tanpa ngobrolin sama beliau, menghindari perdebatan juga. Tapi waktu sebelum pergi udah ngasih tahu orang tuanya? Belum, sama sekali belum. Sama Jadi sekali belum? bener-bener cuman dia bakal tahu dari sertifikat mualaf itu yang kita taruh di kamar. Kenapa waktu itu nggak berani ngasih tahu? Karena satu, menghindari perdebatan juga. Apalagi kan memang pada saat itu kondisi yang bisa dikatakan diriku yang baru paham Islam dalam tentang ilmu Islamnya masih sedikit. Oke. Yang dihindarkan nantinya ada perdebatan yang ada pertanyaan-pertanyaan yang nantinya malah menggoyang iman. Oke. Ini nggak ngomong Jason udah married belum? Belum. Belum. Berarti pas 2017 syahadat, 2019 keluar dari rumah, ninggalin surat sertifikat mualaf di rumah. Betul. Waktu sebelum pergi nggak pamit? Sebelum pergi nggak pamit sama sekali. Main pergi begitu aja? Main pergi begitu aja. Nggak boleh gitu dong lu, masa main pergi-pergi aja. Itu yang langsung ke Subang itu? Enggak, itu pada saat itu pertama itu pergi ke Masjid Lautse. Oh ke Laos, langsung Pasar Baru. Ketemu Ustadz siapa? Ketemu Ustadz Konaga. Ustadz Konaga. Karena memang kenapa perginya ke Lautse, jadi itu di dekat rumah sebenarnya ada masjid banyak gitu kan. Yang namanya kita muka Cina gitu kan, masuk masjid nanyain tempat wudhu di mana, marbotnya cengok. Yang apalagi pada saat itu juga banyak yang kayak imam-imam ditusuk, ya kejadian-kejadian seperti itulah. Yang tak takutkan, aduh ntar kalau ini malah dipikirnya negatif gitu kan. Nah, dan memang dapat info juga di Lautse ini banyak mualaf-mualaf Tionghoa. Oke. Jadi kalau ke Lautse muka Cino nggak apa-apa. Ya seenggaknya hitungannya ya inilah banyak yang mirip gitu. Seenggaknya kan banyak yang mirip sipitnya gitu. Yang memang habis nyampe Lautse, paginya nyampe Lautse, habis itu alhamdulillah kurang lebih jam 9:30-an lah ada orang dari pesantren mualaf Dompet Duafa, ustadznya berserta santrinya lagi mampir ke Lautse. Terus? Habis itu di situ sama orang Lautse tanya, ini ada mualaf satu, bisa nggak kalau misalkan dia ikut untuk belajar di pesantren mualaf Dompet Duafa. Dari situlah baru bisa dikatakan dari 2019 itu belajarin agama Islam lebih dalam tentang fikihnya, kayak tata cara sholat itu bagaimana, bacaan-bacaan. Terus ikut sama Dompet Duafa? Ikut sama Dompet Duafa. Nginep di situ? Nginep di situ. Nyantren berarti? Nyantren. Oh, ada berapa santrinya di situ? Pada saat angkatan aku itu 4 orang. 4 orang? Satu guru? Satu guru. Sekalian belajar baca Quran? Sekalian baca Quran, habis itu kayak kalau misalkan wudhu, misalkan belum bisa nih, ini tata cara wudhunya, terus sholatnya kayak gini, tata cara sholatnya, bacaan sholat nih, ini yang harus dibaca nih, pelan-pelannya dihafalin. Berapa lama di Dompet Duafa? Di Dompet Duafa itu pas ngantri di sana kurang lebih 7 bulan, karena sebetulnya batasan maksimalnya 6 bulan. Cuman karena memang yang 6 bulan, yang 1 bulan lagi lo ini menjalani hukuman ya? Enggak. 1 bulan lagi memang kan. Kirain standar 6 bulan, 1 bulan nambah karena menjalani hukuman gitu. Ya 1 bulan lagi karena memang kondisi kan mau pulang pun pada saat itu belum bisa gitu kan. Masih takut juga pada saat itu. Ya akhirnya udah masihlah diberikan kesempatan untuk mukim. Oke. Oh sebulan, nambah sebulan karena mukim. Terus akhirnya keluarnya kemana? Keluarnya itu pertamanya itu karena disamperin sama om. Adiknya papa. Ya. Om samperin. Oh, dia tahu lu di situ dari mana? Beliau kayak nyari. Pas tahu itu beliau cuma bilang, lu suruh pulang sama bapak lu katanya. Habis itu saya tanya. Saya cuma punya satu pertanyaan sama beliau. Bapak, saya udah menerima saya Islam apa belum? Kalau memang sudah menerima saya Islam, saya pulang. Sorry, sebelumnya lu pergi tanpa pamit. Emang lu udah yakin kalau lu bilang masuk Islam pasti dimarahin gitu? Ya kalau yakin tidaknya secara pada saat itu iya. Karena memang bapak keras. Oke. Lu kecil sering digebukin? Udah makanan tiap hari. Apakah pakai rotan atau pakai apa? Pakai rotan sudah. Pakai rotan, sama sama gua. Kalau itu sudah ya namanya sampai rotannya hancur. Kalau kita anak laki-laki gitu harus kan, ya udah harus deh. Harus makan rotan ya. Tapi lu udah pernah belum diikat di tiang televisi tahu kan? Zaman dulu kan tiang televisi kan tinggi tuh. Iya. Dulu di rumah gua tuh ada tiang televisi dari pipa besi. Gue pernah diikat di situ, digebukin pakai rotan sampai rotannya hancur. Udah pernah belum? Kalau itu belum. Kalau disuruh yang namanya dikurung di kamar suruh belajar udah. Oh, kurung kamar mah biasa. Oke. Oh, jadi waktu lu pergi lu udah tahu bahwa lu udah pasti bokap pasti marah.
Jadi lu pergi. Terus tapi akhirnya bokap nyuruh adiknya jemput lu di Dompet Duafa. Ya. Oke. Terus pulang. Akhirnya pulang tuh. Yang memang pas tanyain sama Om bilang udah lu pulang aja dulu dah, masalah lu udah Islam ya terusan belakangan dah. Akhirnya ditemenin lah sama Om tuh pulang. Yang memang pada saat pulang itu pertama bokap cuma nanya, lu berarti sekarang udah Islam? Saya bilang iya. Ya beliau nggak komen apa-apa, cuma ngela napas doang. Oh, ngela napas. Nggak ada narik napas panjang. Nggak ada komentar apapun. Cuman mungkin dalam hati dia mikir kali ini bapaknya doktor teologi, anaknya murtad. Lagi pindah kafir gitu kan. Cuman mohon maaf nih, kita mundur dulu sebentar. Lu syahadatnya di mana? Syahadatnya di Masjid Syahid, di Masjid Nurul Syahid. Di daerah mana? Di daerah Sudirman. Sudirman. Masjidnya punya Hotel Syahid. Oh di Hotel Syahidnya. Iya, kan ada di masjid. Hotel Syahid ada masjid di situ. Oh di situ. Emang rumah lu kan jauh? Sempat ngampus di STP Syahid Sudirman. Oke. Yang bawa ke situ? Yang bawa ke situ satpam kampus. Oke. Waktu satpam kampus itu bawa lu ke situ, memang lu bilang lu mau masuk Islam? Pertamanya memang sempat juga beberapa kali sering lah nanya sama beliau tentang agama Islam, tentang ajaran-ajaran agama Islam. Dan beliau juga beberapa kali suka nanyain, kapan mau syahadat? Kalau memang sudah siap mau syahadat, ayo dianterin nih. Oke. Nah waktu lu syahadat udah sunat belum tuh? Pada saat itu belum. Terus sunatnya berapa lama? Sunatnya itu kurang lebih 3 hari. Jadi, setelah syahadat. Jadi memang pertamanya kan tanya sama ustadznya. Udah sunat belum sunat, terus kapan mau sunat ya? Kalau masalah sunat ya insya Allah nunggu ada rezekinya. Karena kan kalau tiba-tiba sunat takutnya orang rumah curiga gitu kan. Akhirnya qadarullah dapat informasi kalau misalkan ada sunatan massal di Hotel Syahid. Oke. Disitulah akhirnya didaftarkan untuk ikut sunat massal. Waktu sunat massal itu berarti lu paling gede? Yes. Paling tua? Paling tua. Dan paling tidak menyenangkan itu. Tidak menyenangkan. Berarti dilihat banyak anak-anak kecil dong lo? Alhamdulillah paling terakhir. Oh paling terakhir? Kalau kan sih diceng-cengin tuh. Diri sendirian gitu kan. Anak-anak bocah, ngapain kan gitu. Berarti anak-anak udah pada pulang lu baru kelar? Oke, mungkin kan dokternya tahu ya lu bakal dicengin ya. Makanya lu paling akhir ya. 3 hari setelah syahadat tuh sunat. Terus lu itu masih pulang ke rumah? Itu masih pulang ke rumah. Itu gimana? Ya. Lu jalannya? 2 hari masih bertahan di rumah. Terus? Hari ketiga kabur ke tempat temen nginep. Karena memang sudah tidak sanggup. Terutama pagi-pagi. Itu ya bisa dikatakan alarm terbaik untuk bangun itu. Terutama pagi-pagi lu sengsara gitu ya. Pasti bangun sudah itu. Melek mata sudah. Berapa hari ingin di rumah temen? Sampai 3 hari jatuh. 3 hari. Kurang lebih 5 hari, 6 hari udah kering, udah bisa aktivitas lagi. Sembuhnya udah setelah sembuh lu baru pulang lagi. Lu bilangnya ke rumah temen ngapain? Belajar gitu. Nginep aja. Karena memang kan deket tuh di daerah Pulau Mas, dan memang dari dulu pun sering nginep di rumah dia. Sering main ke rumah dia. Oke. Temen lu muslim? Temen muslim. Dia tahu lu masuk Islam? Juga. Tahu. Masuk Islam dia tahu? Dia tahu. Bahkan dia pun juga tahu pada saat aku sempat ngajarin Islam itu banyak juga nanya sama dia. Lu nggak belajar Islam? Nggak belajar sholat sama dia? Pada saat, kalau pas belajar sholatnya itu pas kuliah. Pas kuliah? Pas SMA itu, ini kan temen SMA nih. Pas SMA itu dia masih belum yang namanya kepikiran buat belajar sholat gitu-gitu, masih belum. Jadi waktu lu bersyahadat itu lu lagi masih kuliah? Posisi masih bisa dikatakan udah di akhir semester akhir. Ya. Oke. Nah, sebelumnya lagi, kenapa lu tertarik Islam? Awal mula tertariknya Islam itu awal triggernya itu karena kejadian bom Bali pertama kok. Bom Bali pertama? Ya. Oke. Itu terus? Posisi kalau nggak hilaf masih kelas 5 atau 6 SD lah. Yang memang banyak yang mengatakan Islam itu agama teroris. Islam itu agama nggak bener, ngajarin bahwa mereka bunuh diri, jihad, mereka masuk surga. Dapat 72 bidadari. Iya. Dan dapat doktrin kalau datang ke gereja ya dapat doktrin pun seperti itu gitu kan. Dari pendetanya ataupun dari jamaah-jamaah itu yang membicarakan tentang itu. Yang di situ diriku mulai berpikir kalau memang benar yang dikatakan orang seperti itu, kenapa agama Islam ini diakui sebagai salah satu agama dari 5 agama yang diakui oleh dunia. Karena kan kayak Konghucu yang bisa dikatakan kurang lebih mirip-mirip sama Buddha, di Indonesia nggak diakui. Dulu, ya. Sekarang udah. Sekarang sudah. Pada saat itu kan memang Konghucu belum tuh. Nah ini Islam kalau memang benar yang ajaran seperti itu,
kerasnya atau misalkan seperti yang orang-orang pada saat itu mengatakan ini adalah agama teroris, ini adalah agama benar, kok bisa sih diakui gitu kan. Yang akhirnya pada saat masuk SMP itu alhamdulillah masuk ke sekolah internasional. Jadi kan teman-temannya kan agamanya campur tuh. Ya. Ketemu juga teman yang Islam, ya akhirnya mulai tuh nanya sama dia. Bro, di Islam tuh kayak gimana sih ajarannya? Di Islam tuh nabinya tuh seperti apa sih? Akhirnya dijelasin, nih sejarah nabinya ini, kayak misalnya Nabi Abraham, kalau di Islam kan Ibrahim. Terus lu waktu pertama dengar begitu lu kaget gak? Kok sama gitu? Pertamanya kaget. Kok ada yang sama? Akhirnya tak tanya kan, nabinya sebenarnya sama gak sih gitu kan? Terus dijelasin, sebetulnya nabinya mah sama, cuman perbedaan bahasa katanya. Oh, yang akhirnya sampai sempat juga itu SMP sempat kepikiran awal mulanya itu nggak terlalu pengen dalemin Islam banget sebetulnya. Cuma sekedar pengen tahu sejarah. Enggak, tapi lu 5-6 SD udah sempat mikirin begitu. Karena banyak di lingkungan udah ngomongin ya Islam itu agama teroris. Oh. Islam itu agama nggak benar. Orang tua waktu itu ngomongin Orang tua nggak tahu sama sekali. Dan masuk SMP itu aku itu lebih ke mendalami Alkitab. Bahkan bisa dikatakan kalau di Alkitab kan ya bisa dibilang orang-orang kafir ini kan domba-domba yang hilang atau domba-domba yang tersesat. Yang kita harus bagaimana kita bisa mengembalikan mereka lah. Ada orang Islam teman sekolah sendiri, tak injilin tiap hari. Terus? Udah kayak ya kalau bahasa mereka dulu kayak aku tuh udah kayak kejar setan gitu loh. Sampai masuk Kristen? Enggak. Alhamdulillah enggak. Kalau kan dosa kok. Yang memang ya kalau dulu di SMP itu aku dikenalnya itu julukannya ya pendeta. Karena ngedalemin Alkitab gitu loh. Kemana-mana bawa Alkitab, ya kemana-mana baca Alkitab gitu kan. Karena memang pada saat itu tertarik untuk mendalami Alkitab dan juga tertarik untuk jadi pendeta. Oke. SMP tuh? Iya, kelas 2. Sempat juga dapat tawaran dari teman papa itu mau di sekolahin pendeta di Singapura, ada beasiswa. Cuman kata papa pada saat itu udah biarin dia lulus SMA dulu. Kalau memang dia kelar SMA masih mau lanjutin buat ngambil teologi, mau lanjut buat sekolah pendeta ya silahkan lah. Cuman pas itu ya awal mulai tuh ngedalamin Alkitab sampai di titik dimana banyak kejanggalan-kejanggalan menurutku pribadi. Loh, lu SD udah mulai denger Islam teroris. SMP lu ngedalamin Bible. Sampai lu nginjilin temen lu. Terus SMA masih? SMA ketemu ateis. Oh. Itu teman satu kelas. Terus? Yang di situ SMA aja udah ateis. Ketemu temen tuh ateis. Allah. Jadi dia dengan PD-nya mengatakan ya surga dan neraka itu nggak ada. Tuhan itu nggak ada. Terus? Kalau memang neraka itu ada kata dia pada saat itu. Kalau memang neraka itu ada ya oke lah kita akan disiksa di neraka kata dia pada saat itu kan. Ya sekarang dia kasih gambar logika seperti ini. Kalau misalkan kita dah dipukulin setiap hari di tangan misalkan. Ya mungkin seminggu pertama, 2 minggu pertama kita masih merasakan sakit. Cuman kalau udah berjalan kayak 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, setahun ya kita udah kebal di situ. Ya kalau memang neraka disiksa ya udah, ntar juga kita bisa kebal di situ. Dia nggak tahu sih di Quran bilangnya apa kalau orang sisa neraka. Dan memang dulu pun sama temen yang ateis ini dijejelin itu buku-buku Richard Dawkins. Richard Dawkins. Yang pertama itu The Magic of Reality, yang kedua God Illusion. Yang dari situ sempat di titik hampir mau masuk ateis. Hampir mau jadi ateis, cuman memang sempat mendengar dari orang itu bahwa sekelas Albert Einstein aja dia itu masih antagonis. Sekelas Albert Einstein hanya mengatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang lewat tenggorokanku, tapi aku masih percaya Tuhan itu ada. Dari situ yang aku berpikir ya sekelas orang yang IQ tertinggi di dunia aja masih percaya itu Tuhan. Masa diriku yang itu yang bodoh begini bisa mengatakan atau mengklaim bahwa Tuhan itu nggak ada gitu kan. Itu SMA tuh? SMA. Tapi akhirnya nggak jadi ateis? Nggak jadi ateis. Terus? Nah, habis itu memang pas SMA pun juga pas papa lagi, aku kelas 3, papa lagi ngurusin disertasi. Dan buku-buku bahasa Inggrisnya beliau itu disuruh aku untuk translate dan ngerangkum. Nah dari situ mulai mendalami ilmu S3 tuh kayak gimana sih yang teologi. Aku mendalami ilmu teologi itu seperti apa sih lebih dalamnya gitu kan. Yang pada saat itu ya melihat yang tak lihat dan tak baca di situ yang tak pelajarin, karena mau nggak mau kan ngerangkum kita harus belajar harus sedikit banyak paham lah. Itu kebanyakan ilmu filsafat.
Oke. Yang di otak aku pada saat itu adalah yang seharusnya kita mempelajari agama di Kristen itu kan Injil. Semakin tinggi jenjang pendidikan ya kita harusnya mendalami Injil. Kok ini malah Injilnya sedikit tapi banyaknya ilmu filsafat. Filsafat. Dari itu yang mulai agak-agak mulai goyang gitu. Berarti ilmu lu udah S3 berarti? Ah, belum kok. Itu kan cuma sekedar. Lah udah ngerangkum buku. Cuman rakumin buat beliau ngurus buat jadi bahan disertasi doang. Oke. SMA, terus lu kuliah sampai kuliah tahap akhir lu baru syahadat. Baru syahadat. Berarti ini proses lu kenal dan pengen tahu Islamnya selama lu waktu kuliah berarti? Kurang lebihnya begitu. Yang memang SMP kelas 2 pun sudah ada ketertarikan. Waktu SMP? Nah, waktu SMP kan lu lagi nginjilin teman lu? Masih nginjilin. Cuman kok tertarik di sisi Islam? lain ada ketertarikan di saat tahu bahwa nabi-nabinya ini sama nih sejarahnya. Di situ tak bilang, gue boleh pinjam Al-Quran lu gak? Karena pas itu gak percaya gitu kan. Yang dia mengatakan cuman perbedaan ini ya beda nama doang. Karena kalau dari bahasa Al-Quran ini kan bahasa Arab. Kalau dari bahasa lu, bahasa Ibrani. Di situ, tapi dia tak bilang sama temen, gue boleh gak baca Al-Quran? Terus lu baca terjemahannya? Baca terjemahan. Yang temen juga ada satu temen yang Islam ngomong gini. Gue tuh kesel banget katanya. Kenapa? Sama ajaran agama Kristen. Emang kenapa? Masa Nabi, kalau dulu kan sebutnya Yesus katanya kan, kalau dulu kan Nabi Isa. Masa Nabi Isa di Kristen lahir di kandang domba? Masa seorang Nabi, seorang yang mulia itu lahir di kandang binatang kata dia. Saya tak mikir ya bener juga sih, cuman yang memang diajarkan di gereja dan yang banyak. Padahal di Bible nggak ada loh. Di Bible nggak ada. Nggak ada tulisan kandang domba loh. Diriku mendalami Bible itu tentang kelahiran Nabi Isa, dikatakan di Bible para gembala sedang menggembalakan domba-dombanya yang seharusnya musim panas. Dan Desember di Bethlehem pada saat itu musim dingin. Iya. Pada saat diriku mendalami lebih dalam lagi, sejarah kenapa bisa akhirnya di bulan Desembernya dulu, ya karena mengikuti sejarah Dewa Matahari. Baru kenapa bisa tanggal 25-nya, karena pada saat di kutub utara apa kutub selatan itu, 23 itu sedang ada badai salju yang cukup besar. Yang matahari itu cuman lihatnya itu sedikit. 24 Desember itu matahari seakan-akan layaknya tidak terbit di sana karena ketutupan badai. 25-nya itu akhirnya matahari nongol lagi nih. Dan disitulah karena matahari sumber kehidupan manusia, mereka menganggapnya dan meyakini, mendoktrin orang-orang bahwa 24 Desember itu kelahiran Nabi Isa. Jadi selama lo baru kuliah, itu lo baru mendalami. Baru lebih dalam lagi tentang Islam. Islam dan Kristennya? Kalau Kristennya udah enggak. Oh, Kristennya udah enggak. Jadi pas kuliah itu langsung lebih dalamnya itu tentang Islamnya. Nah, SMA-nya itu lebih dalamnya itu Islam sama Buddha sama Hindu. Oke. Terus waktu selama kuliah, akhirnya apa yang menjadikan lo mau menerima Islam? Jadi pas masuk kuliah itu, pas nanya-nanya lebih dalam tentang Islam, kalau udah tahu, oh nabinya kita sama nih, ininya kita sama nih, gitu kan. Terus tak bilang sama teman yang Islam, apakah mungkin, gitu kan, yang namanya Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam ini sebetulnya itu dulunya itu ya 3 agama yang sebetulnya itu satu. Cuman karena manusia, karena peradaban dan perkembangan zaman, akhirnya 3 agama ini, agama yang satu ini jadi pecah nih jadi 3 nih. Oh dulu lu mikirnya gitu? Dulu sempat mikir gitu, sampai di Kristen itu kan ada yang namanya Injil yang asli. Yang sempat berpikir ya kalau orang banyak mengatakan, ada yang mengatakan ya Injil yang asli itu Injil Barnabas, ada yang mengatakan bukan Injil Barnabas. Dan dulu sempat ngobrolin apakah itu Injil yang asli mungkin ada di Vatikan kali ya. Gitu. Cuman kalau kita yang menemukan, yang kita orang awam ini menemukan pun terus kita mengumumkan ke dunia pun ya kita siapa nggak bakal dikenal. Yang di situ berpikirnya bahwa ini kayaknya ini pas belajarin Kristen kan mentok nih kok. Kayaknya ini Islam ini lanjutannya nih. Karena pada saat SMA itu lebih ke mencari nih agama yang paling benar dari 5 agama itu yang mana. Makanya baru masuk kuliah lebih dalam tentang Islam, teman pun juga nyaranin karena dia pun tahu diriku sempat belajar Hindu, sempat belajar Buddha, dia bilang kalau memang mau coba masuk agama yang lain dulu, jadikanlah agama Islam yang paling terakhir kata dia. Saya tanya emang kenapa? Karena kalau kau sudah masuk Islam, terus kau keluar lagi, itu dosanya sangat besar. Di situ kalau memang kau mau hitungan jadikan mau nyoba-nyoba agama lain dulu, jadikan agama Islam paling terakhir. Disitulah pas SMA, pas kuliah baru belajar yang namanya sholat. Jadi teman sholat katanya, gue boleh nggak ikutan sholat? Gue pengen tahu caranya gimana. Saya bilang ya silahkan, selama lo mau belajar silahkan aja, gerakannya ikutin aja.
Nah berjalan masuk kuliah, habis itu kenal juga teman-teman dari game yang tanya-nanya juga tentang Islam. Di Lu sana. anak game ya? Anak game? Oh, game online? Iya. Ada judinya dong? Enggak. Oh enggak. No ada gamer no satu no. Cewek lagi no. Banyak gamer cewek mah. Nginjilin orang lagi lewat game. Oh, kalau dulu Kualat masuk Islam. kalau dulu Soalnya ngomongin game sama dapat salah satu ininya dari temen. Jadi temen bilang, lo kalau mau belajar Islam lebih dalam, tonton Dr. Zakir Naik. Karena kan memang pada saat lu di Kristen ngobrol sama ateis ini pas SMA mentok kok. Yang hitungannya ini mau kasih gambaran secara agama ke logika dia gimana nih? Karena di Alkitab kagak ada. Kayak masalah teori Big Bang kagak ada. Ya. Dia mengatakan ya udah ini pecahan bumi ini terbentuk dari pecahan atom-atom. Ya kita terbentuk menjadi satu proton neutron gitu. Di Alkitab kagak ada masalah beginian. Dari game temen bilang, dan lu Dr. Zakir Naik aja. Banyak tuh. Itu tahun berapa itu? 2013. 2014. Mulai tuh Dr. Zakir Naik yang beliau mendebat Kristen, beliau mendebat ateis. Yang mendebat Kristen, Dr. Zakir Naik selalu mengatakan orang Kristen bahwa silahkan cari di Alkitabmu, dalam Alkitab yang kata-katanya ini tidak ambigu, yang dimana Yesus itu mengatakan dia itu Tuhan, sembahlah aku. Ya memang itu tidak ada sama sekali. Dulu pun aku mendalami Alkitab nggak pernah nemu itu. Yang dimana Yesus selalu mengatakan yang disembah itu siapa? Bapa di surga. Aku hanya utusan. Yang mayoritas kan mengatakan ya Nabi Isa itu Tuhan, Yesus itu Tuhan. Kalau aku dulu berpikirnya ya Yesus ini utusan. Karena kalau memang Yesus itu Tuhan, yang pertama kenapa Tuhan dibaptis? Karena kan di kisah di Alkitab Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Iya, hebat banget ya. Masa Tuhan dibaptis? Enggak, Yohanes Pembaptisnya tuh hebat banget tuh bisa membaptis Tuhan. Nah itu satu. Yang kedua, kalau memang Yesus itu Tuhan dan dikatakan Yesus mati untuk menebus dosa seluruh umat manusia di kayu salib. Kalau memang Yesus itu Tuhan dan sudah menebus dosa seluruh umat manusia, dan seperti dikatakan orang banyak dan pendeta kebanyakan, kok kita masih berdosa? Yang di saat ditebus dosa seluruh umat manusianya ini zaman siapa? Karena kan zaman Nabi Isa turun itu kan zaman Bani Israel. Apakah zaman itu doang? Apa sampai ke kita? Kalau zaman Nabi Musa juga udah Bani Israel. Kalau misalkan kita tanyain ke pendeta, mereka mengatakan kamu kurang beriman. Terus kalau ditanyakan masalah Trinitas gitu kan, yang pendeta mengatakan ya kamu harus mengimani bahwa itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu adalah 3 tapi dalam satu sosok. Nah, satu sosok. Iya. Satu hakikat kali. Ya, mungkin lebih ini. Nah, ininya 3 pribadi jadi tapi satu hakikat. Tapi waktu Yesus dibaptis, kan ada Yesus di Sungai Yordan. Betul. Roh Kudus turun. Burung merpati. Ada yang pembaptis. Terus ada suara di atas, inilah anakku yang kukasihi. Itu 3-3-nya kan nongol bareng. Betul. Itu satu hakikat apa 3 entitas kalau gitu? 3 identitas. 3 entitas mungkin. 3 identitas. Dan pendeta kalau ditanyakan masalah seperti itu, dia akan mengatakan kamu kurang beriman. Itu harus diimani. Tidak bisa kamu berpikir tentang ketuhanan itu melalui logika. Terus? Dan di situ tak berpikir yang namanya agama dan logika itu pasti ada titik temunya. Ada benang merahnya. Jadi dulu pas masih SMA ngobrol sama temen. Jadi apa yang ateis ini, saya bilang ini kita daripada kita debat tiap hari, gue pun capek debat sama lu mulu, daripada gue ateis, udahlah, lu gambaran logika, gue gambaran agama, kita cari benang merahnya aja dah, gimana? Itu lu ngomong siapa tadi? Sama temen yang ateis, yang di sekolah. Waktu SMA? SMA. Waktu SMA, terus? Dan dari situ coba nyari, bisa dikatakan nggak ketemu, nggak ketemunya dalam artian banyak yang hal-hal dari teori sains ini yang nggak dijelaskan dalam Alkitab. Habis itu barulah masuk kuliah, ketemu teman dari game, lalu Dr. Zakir Naik. Habis itu juga sempat ada bisa dibilang kenal sama orang di live streaming. Kalau sekarang itu kan yang terkenal live streaming itu kan Bigo. Dulu itu live streaming pertama namanya Clip on You. Clip on You. Ya. Terus? Dia orang yang bisa dibilang kalau lagi streaming, memang streaming dia sebenarnya nyanyi atau mentalis, kadang suka bahas tentang agama. Disitulah aku tertarik kok. Masuk, terus DM tuh sama dia. Bang, boleh nggak bang? Gue mau belajarin tentang Islam nih. Siapa itu orang? Namanya Julian Syahputra. Julian Syahputra. Kalau sekarang beliau sudah terkenal lah. Siapa itu? Beliau sekarang jadi vokalisnya Badai Romantic Project.
Oh, vokalis. Oke, terus? Udah. Nah dulu tak DM tuh, bang boleh nggak gua pengen ketemu sama lu, gue pengen belajarin dalemin tentang Islam nih, pengen nanya-nanya banyak. Akhirnya karena beliau juga tinggal di Jakarta, daerah Kalibata, ketemu dah tuh. Oh, oke. Ketemu janjian dari Ibadah Isya. Salah satu pertanyaan yang tak tanya pada saat itu adalah, tak bilang,